Pemirsa, dalam segmen ini kami akan hadirkan perbincangan mengenai tuduhan bahwa insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto merupakan rekayasa. Namun sebelum itu kami akan paparkan terlebih dahulu beberapa fakta mengenai insiden tersebut. Insiden penusukan ini terjadi pada hari Kamis 10 Oktober 2019. Kita akan lihat data yang pertama. Ini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan ini terjadi di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Dan memang pemirsa, saat penusukan ini sendiri Wiranto sudah atau selesai melakukan acara di Universitas dan Pesantren Matlahul Anwar, di mana setelah itu ia akan kembali ke Jakarta. Di alun-alun ini ia akan menggunakan helikopter untuk kembali dan jarak dari universitas ke alun-alun ini sekitar 7 km. Dan ketika ia baru sampai di alun-alun ini tidak lama begitu turun dari mobil terjadi insiden penusukan ini sendiri. Tidak hanya Wiranto yang menjadi korban, kita akan lihat lagi ada beberapa korban lainnya yang menjadi korban penusukan dalam insiden ini. Yang pertama adalah Menko Polhukam Wiranto yang mengalami 2 luka tusuk di bagian perutnya. Selain itu juga ada Kompol Daryanto yang merupakan Kapolsek Menes. Ia juga mengalami luka tusuk di bagian punggung. Juga ada pimpinan pesantren Matlahul Anwar yaitu Fuad Syauqi yang mengalami luka tusuk di bagian dada. Dan satu korban lagi adalah Serdayogi yang merupakan ajudan Danrem 064. Ia mengalami luka ringan akibat insiden ini sendiri. Dan saat ini semua korban menjalani perawatan di rumah sakit yang berbeda. Menko Polhukam Wiranto ini sendiri setelah insiden sempat dibawa ke rumah sakit Berkah atau RSUD Berkah di daerah Pandeglang dan kemudian akhirnya dipindahkan dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto hingga saat ini. Selain itu juga selain Menko Polhukam, kita akan lihat lagi di data selanjutnya. Kompol Daryanto hingga saat ini juga masih dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Serang. Kemudian korban lainnya yakni Fuad Syauqi dan juga Serdayogi juga dirawat di RSUD Berkah Pandeglang. Namun untuk Fuad Syauqi ini sendiri, informasi terakhir yang kami dapatkan ini sudah sudah sembuh begitu dan juga sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit. Inilah beberapa fakta seputar penyerangan yang dilakukan. Saat ini memang sudah ada 2 tersangka sepasang suami istri yang ditangkap dan mereka ini diduga terafiliasi dengan atau anggota dari kelompok JAD yang terafiliasi dengan ISIS. Apakah penyerangan ini memang rekayasa? Dan rekan saya Ade Mulia akan membahasnya lebih lanjut bersama narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Silakan Ade. Baik, terima kasih Zakia Arfan. Memang bukan hanya kejadian penusukan terhadap Menko Polhukam, setiap kejadian terorisme belakangan ini di Indonesia selalu disikapi berbeda-beda oleh masyarakat. Nah, peristiwa penusukan yang dialami Menko Polhukam Wiranto pada pekan lalu ditanggapi beragam memang oleh berbagai kalangan masyarakat. Meski demikian ada sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa insiden tersebut direkayasa. Gejala apa yang melatari pola pikir ini? Kita tanyakan langsung kepada 2 orang narasumber yang ada di studio. Ada budayawan Radar Pancadahana dan pakar hukum Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep, selamat pagi Mas Radar. Selamat pagi. Ya, kita ke Mas Radar terlebih dahulu. Mas Radar, ini ada kejadian peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam, lalu kemudian negara menyatakan ini adalah aksi terorisme. Apa pandangan dari seorang budayawan? Kalau saya sih berdasarkan fakta yang ada di media massa, kalau ini terorisme lucu juga. Pertama amatir sekali. Ya kalau teroris kok menyerang dalam jarak dekat yang udah jelas tingkat kesulitannya tinggi. Kenapa nggak ditembak aja dari jarak 10 meter kayak sniper atau apa. Yang kedua nggak ada klaim dari teroris manapun. Yang ketiga juga keterangan intelijen orang ini tidak terkait dengan kelompok teroris manapun, cuman simpatisan. Artinya orang yang simpatisan jaringan JAD. Iya, terpapar gitu loh. Mungkin dia suka sama gini-gini, ada yang lain-lain, atau mungkin juga karena dendam tanahnya dirampok sama negara pada yang lain. Kalau menurut saya sih peristiwa ini nggak ada hubungannya sama terorisme. Peristiwa ini menggambarkan satu krisis yang jauh lebih dalam dari negeri ini, yakni ketika seluruh elemen dari negara bangsa ini, siapapun sebenarnya, itu ternyata berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan sampai di level itu. Nah, orang yang Pak Sutri ini melakukan tindak kekerasan itu hampir tanpa rencana, karena dia sendiri tidak tahu kalau Wiranto itu mau datang ke sana. Cuman karena ada
helikopter datang itu, terus dia langsung bikin perencanaan spontan saat itu juga bilang sama istrinya kamu nusuk. Tapi terorisme atau bukan, itu tetap aksi kekerasan. Nah, aksi ini yang paling harus saya pengen tekankan, bahwa aksi kekerasan ini bisa dilakukan oleh siapapun, manusia manapun di negeri ini. Dan tidak bisa dibenarkan. Dan bukan hanya tidak bisa dibenarkan, susah dicegah, intelijen pun susah untuk melihat indikasinya. Kenapa? Karena potensi kekerasan itu ada di masyarakat kita sebagai akibat dari berbagai tekanan hidup yang ada dalam dirinya. Ini ada anak permuda tuh tiba-tiba keluar tuh bisa nusuk orang. Ada orang nusuk ibunya sendiri, ada ini nusuk suaminya, suami nusuk anaknya, ya ada macam-macam. Ada yang hanya gara-gara handphone tuh anak SMP bawa parang ke sekolahnya dan yang lain. Kekerasan tuh bisa muncul di mana saja. Mas Radar mengatakan bahwa ini kurang bisa dianggap sebagai terorisme, tapi sebuah kekerasan. Kekerasan yang sangat potensial. Ini sebuah kekerasan yang menimpa seorang Menko Polhukam. Kemudian disikapi berbeda. Katanya ini rekayasa, kemudian ada yang mengatakan bahwa ini memang benar-benar terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan budaya kita kemudian ketika ada aksi kekerasan, katakanlah itu aksi kekerasan saja, disikapi berbeda-beda, bahkan ada yang nyinyir. Tidak ada simpati sama sekali. Yang pertama begini, yang pertama ini karena kita itu selalu memiliki kesenjangan dalam mengakses data. Ya, setiap orang berbeda-beda akses datanya. Ada yang dapat data 10%, 20%, 30%, semua berbeda-beda. Karena apa? Data itu begitu menjubleknya, sementara perangkat primitif kita, perangkat tradisional kita nih, yang kognisi dan yang lain itu sangat tidak mampu mencerap data yang begitu luar biasa, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Karena data yang begitu banyak itu diambil menurut kepentingan atau selera dia masing-masing. Akhirnya muncul kebenaran masing-masing, kebenaran yang preferensial menurut saya. Menurut gua benar begini, menurut lu serah lu kan gitu kan. Tidak di dalam. Nah, seperti ini karena terjadi seperti ini, kenapa? Tidak ada authority, tidak ada otoritas yang masih bisa memegang kapasitasnya itu secara tradisional. Semua udah gugur di media massa, gugur di media sosial, ya kan? Nah, karena itu inikah sebuah era post-truth di kemudian masyarakat bisa berpikir macam-macam terhadap suatu. Peduli dengan istilah post-truth itu ya. Tapi ini artinya apakah kemudian ini permisif terhadap aksi kekerasan ketika orang tidak. Banyak orang salah tafsir mengenai itu. Nah, situasi yang labil seperti yang unstable seperti ini itu memungkinkan setiap gerak apapun itu bisa menjadi authority, dipercaya oleh setiap kelompok orang, karena orang mencari acuan kan. Nah, pada titik seperti ini gerakan-gerakan radikal yang tiba-tiba memberi legitimasi pengesahan atau memberikan persetujuan pada gerak-gerak tertentu banyak mendapatkan simpati. Jadi situasi seperti ini akan mengekalkan kekerasan, termasuk radikalisme, termasuk terorisme. Ini bahaya. Bahaya benar. Nah, sampai seberapa jauh pemerintah menyadari psikososial semacam ini? Ya, kalau ini tidak bisa ditangani, tidak bisa diselesaikan, dan yang namanya media massa sosial itu dengan bebas yang diterap oleh manapun, dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kebebasan dan yang lain-lain, bebas berekspresi, bebas untuk menciptakan kebenaran, ya udah nasibnya pemerintah untuk kena yang radikalisme dan terorisme seperti ini. Karena tidak ada penyelesaian yang komprehensif karena pemahaman yang tepat mengenai hal tersebut. Kang Iwan, ini artinya apakah kemudian culture kita sudah mulai permisif terhadap kekerasan? Kalaupun ini hanya kekerasan yang kalau diklaim oleh Mas Radar, atau kalaupun misalnya ini diklaim sebagai terorisme, apakah ini juga menandakan bahwa struktur sosial masyarakat kita sudah mulai permisif terhadap itu? Ya, kalau saya tidak bicara culture, guru saya yang pintar, Pak Radar, saya bicara kekerasan. Kekerasan pun dimanapun adalah kriminal. Jangankan kepada pejabat, ke penjahat aja nggak boleh. Ya, bahwa itu adalah kekerasan itu. Penjahat aja tidak boleh. Tidak boleh penganiaya, ya nggak boleh. Sekali lagi, ketika misalkan jadi penjahat, ya ditangkap oleh penegak hukum, tidak boleh melakukan kekerasan atau penganiayaan. Itu bayangin, ke penjahat aja nggak boleh, apalagi kepada pejabat. Itu adalah kriminal. Suka atau tidak suka, ya nggak boleh, atau dimanapun tidak itu bukan budaya. Saya yang jelas kalau soal budaya. Tapi itu adalah kriminal, ya, penganiayaan itu dimanapun juga terhadap siapapun. Itu tidak boleh, tidak ada alasan. Ya kecuali dalam peperangan. Peperangan juga kan bukan zamannya sekarang lagi kan.
Itu pertama. Kedua, dalam kasus ini kan yang menarik gitu kan. Tadi ya orang penjelasan BIN, penjelasan Polri ya bisa ada undang teroris ya silahkan kalau memang itu anggota JAD. Tapi secara hukum juga penganiayaan bisa kena, perencanaan pembunuhan juga bisa kena. Cuma yang tahu fakta-fakta itu kan pihak keamanan atau di lapangan kan. Tapi faktanya bahwa dia menganiaya tidak hanya satu yang dianiaya kan, lebih dari satu kan. Ada Kapolsek, ada ajudan, ada bahkan yang mengerikan lagi kan ada pimpinan pondok pesantren. Jadi kalau dibilang ini rekayasa, ya aneh gitu, apalagi settingan. Ya ngomong settingan ya kalau nggak sinting ya stunting gitu kan orangnya kan. Karena apa? Yang dibunuh, yang dianiaya itu, yang direncanakan pembunuhan itu dengan senjata kecil dan bisa nerobos semua itu kan, bayangkan yang kena itu tidak satu gitu kan, bisa kemana-mana. Artinya apa? Ketika orang mengenai lebih dari satu, tindak pidana telah terjadi. Dan ini jangan diulang. Tadi katakan Pak Radar kan dengan tegas, kalau mau teroris kan kita khawatirkan apa coba? Bayangin kalau dia bawa bom diletakkan di badannya, dorong situ diledakkan sendiri, itu kan lebih fatal lagi akibatnya kan. Saya pikir ini pembelajaran bagi siapapun, pengamanan itu penting gitu. Apalagi. Nah itu tadi satu terhadap peristiwanya, penegakan hukumnya memang harus sudah ada gitu payung hukum. Tapi ketika ada orang berkomentar aksi ini kan negara sudah menyatakan bahwa ini aksi terorisme begitu kan. Nah, kemudian negara sudah menyatakan ini aksi terorisme, tapi kemudian masih ada suara-suara sumbang di media sosial. Ini bukan hanya kejadian Menko Polhukam saja. Beberapa kali kejadian terorisme kemudian disikapi berbeda-beda. Apakah kemudian ada payung hukum yang mengatur mereka yang nyinyir ini? Ya, setiap orang tadi bebas berpendapat di media sosial, di media maupun silahkan berpendapat. Tapi ketika kebebasan berpendapat melanggar undang-undang, misalkan bahwa ini settingan, bohong, ada undang-undang 146 tentang kebohongan, pemberitaan bohong, nggak boleh dong. Apalagi menyebarkan yang disebutkan rasa permusuhan. Itu ada undang-undangnya satu. Kedua, misalkan ketika orang-orang itu menyebarkan lagi, ya kan menyebar, yang menyebar harus kena, karena kan berbahaya kebohongan. Padahal itu faktanya itu kan terjadi ada penganiayaan di situ kan. Terlepas apapun pelakunya, terlepas apapun pasalnya yang dikenakan oleh penegak hukum, tapi tidak boleh disebarkan gitu kan. Nah, disebarkan apalagi ditambah-tambah dan dikurangi, walaupun sekali itu kebebasan, tapi kebebasan kan ada batasnya. Ketika melanggar rambu undang-undang 245 dikatakan hak asasi orang mencapkan pendapat, tapi ada pembatasan undang-undang. Ketika ada undang-undang ITE misalkan kan di media sosial nggak boleh ya, kesusilaan, perjudian, kebohongan, permusuhan, sara itu kan nggak boleh. Ketika itu dimunculkan ya harus berhadapan dengan undang, hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Kang Iwan, satu sisi bahwa negara sedang memerangi terorisme. Lalu kemudian ketika terjadi aksi kekerasan, ada aksi terorisme seperti ini, lalu kemudian ada orang yang nyinyir, itu payung hukumnya sudah adakah di undang-undang terorisme? Begini, satu harus bedain dulu. Katakanlah ya, misalkan bahwa itulah teroris, misalkan bahwa kan penjelasan BIN, penjelasan Densus, bahwa itu silakan gunakan undang teroris. Misalkan kalau itu memang betul pelakunya teroris, tapi kan minimal setidaknya kena 351 penganiayaan. Nah, bagi yang tidak melakukan bukan di lokasi, tapi tekan menyebar di media massa, kemudian ditambah, dikurang, isinya lah kebohongan, ya kena undang-undang pidana, ya maupun undang-undang ITE. Kan tadi saya katakan di KUHP juga nggak boleh, di undang-undang 146 pemberitaan kebohongan nggak boleh, di undang-undang ITE juga nggak boleh. Bagi yang nyinyir kan udah banyak kocok yang orang nyinyir kena. Ya, hari gini masih buang-buang membuat hoak-hoak nyinyir gitu kan. Ngapain nyinyir, bau anyir. Baik, kita akan nanti masih ada satu segmen lagi, masih ada satu perbincangan lagi ini terkait agenda kedepannya harus seperti apa, penegakan hukumnya harus seperti apa, dan ketahanan sosial seperti apa yang kemudian bisa mencegah semua ini terjadi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kang Asep, kalau kita lihat ini kalau di dunia militer memang ada undang-undangnya begitu ya. Ini istri-istrinya dijerat pasal ITE, sementara suami dikenai pasal pelanggaran berat. Nah, pelajaran hukum apa yang kemudian bisa dipelajari oleh masyarakat dari kasus ini? Ya, kebetulan saya ini cucu tentara, anak tentara, keluarga tentara gitu kan. Diajarkan di dalam keluarganya itu selalu kalimat bapaknya pejuang, anak jadi pejuang. Artinya apa? Karena jalurnya jalur komando kan. Jadi apa yang dilakukan bapaknya ya harus ikut kepada bapaknya. Itu udah didoktrin di TNI, itu keluarga tentara, anak KPPI itu tahu semua itu. Jadi ketika memang menyangkut atasannya, entah itu panglima tertinggi, entah itu panglima, ya dilakukan apapun, pasti ke bawahnya akan jiwa kopsa karsanya itu ya, setianya kepada keluarganya akan setia gitu. Jadi ketika ada pimpinannya ya, dan itu ada di undang-undangnya.
bukan di undang-undang, itu mah udah didoktrin kita, tidak ada tanpa di undang-undang pun di kalangan keluarga tentara itu pasti diajarkan itu meletak. Makanya kan kami anak tangsi itu selalu keluar jiwa korsanya ketika misalkan bapak, apalagi bapaknya yang kena pasti ribut kan. Tuh anak militer itu kan dimanapun sama semangatnya gitu kan. Nah, apalagi ibunya, istrinya misalkan itu pasti akan nyatu semua. Jadi ketika pimpinannya, komandannya dianiaya akan teriak ke bawah semuanya. Jadi apalagi misalkan ketika sekarang ada ketidaksenangan ditunjukkan kepada pimpinan dianiaya, pasti akan teriak lebih dari teriak. Sekarang saya bicara hukumnya ya. Nah, aturan mainnya di undang-undang militer, kemudian juga bahwa istri, anak itu kan satu kesatuan gitu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh bapaknya, kita anak tentara gitu ya, entah itu komandan Kodim, komandan Pangdam atau Korem harus ikut semua ya. Apalagi teraniaya, masa kita komentarnya negatif. Berarti kalau istri sudah tepat dengan pasal ITE, suami dengan ya karena istri dan anaknya sipil kan. Makanya kami anak tangsi kalau nakal, kalau berkelahi dulu kan tangkapin polisi, berkelahi ya kena KUHP. Tapi pelajaran hukum apa yang bisa pelajaran hukum orang sudah boleh melakukan hal itu yang sama. Bagaimanapun sebagai sebagai persi atau istri tentara gitu kan, harus apalagi masyarakat umum. Karena dia tapi berlaku KUHP, kalau militernya ada satu pertanyaan mungkin yang ingin ada juga di pertanyaan pemirsa dan juga masyarakat umum seperti saya. Kalau misalnya ada orang dibunuh, ditusuk, meninggal, lalu kemudian saya menulis di Facebook saya, syukurin loh. Apakah saya melanggar undang-undang? Ya udah jelas, di KUHP-nya jelas, di undang-undang ITE-nya jelas. Ya. Entah itu pejabat atau bukan? Kan kalimat KUHP itu barang siapa dan siapapun. Jadi siapapun barang siapa melanggar undang-undang ya. Nah, ketika ada orang dianiaya, beritanya bohong. Ketika ada orang meninggal masih dinyinyirin ya, terlepas itu hak daripada nyinyir itu. Ya karena KUHP itu adalah kriminal. Tidak peduli siapa pejabat atau bukan, kekecewaan semacam apa, kebencian semacam dari apa. Presiden sampai presiden, dari gubernur tukang bajigur, ketika dia melanggar hukum, dia nyinyir, dia bohong, ya, dia telah melakukan penghinaan terhadap jenazah, tadi kan sampai meninggal kan, itu ada pidana. Karena ajas hukum itu nulung deliktum, orang siapa yang melanggar undang-undang harus dihukum. Kalau kasus Pak Wiranto ini banyak juga orang bikin vlog lalu diposting. Siapa ada penegakan hukum harus keras. Siapapun yang komentar seakan jelas itu adalah fakta, itu bukan rekayasa, itu bukan settingan. Orang masih melakukan nyinyir, hukum harus ditegakkan, nggak bisa enggak. Tadi Mas Radar mengatakan ini sosial masyarakat sekarang sudah agak sedikit sakit mungkin begitu ya. Ada ketika ada kejadian penganiayaan seperti ini, lalu kemudian juga ada yang nyinyir, apakah kemudian yang nyinyir ini termasuk intoleran? Mungkin bukan agak sakit Mas ya, saya kira dia sakit keras. Sakit keras? Kronis lah ya gitu. Antara lain sakit keras itu harus dijabarkan agak panjang, maaf nggak bisa. Tapi kira-kira memunculkan satu sikap yang skeptikal, skeptik kepada aparatus negara, karena dia melihat aparatus negara itu yang di bawah di atas birokrasi itu seperti tidak peduli dengan keadaan mereka. Ketidakpercayaan pada pemerintah itu bukan cuma terjadi Wamena aja dari Papua, di banyak kalangan juga begitu. Karena apa? Kita capek-capek dalam hidup perjuangan ini kok pejabat malah begitu, malah memanipulasi saya, mengkhianati saya, amanah dan fasilitas yang itu muncul hal skeptik. Nah kalau ini terjadi pada masyarakat umum, masuk keluarga 400.000 orang prajurit juga tidak terkena yang skeptik itu. Jadi muncul spontan-spontan aja yang seperti itu. Tapi kalau ini kita keluar dari yang Menko Polhukam, kalau misalnya ada kejadian terorisme yang lain. Pada titik ini, ya, ketika authority itu hilang, yang namanya code of conduct, code of morality, code itu udah hilang juga. Orang-orang yang seperti itu udah nggak punya moralitas. Namanya orang mati kok disyukurin. Nggak ada dalam dirinya itu morality sudah hilang. Itu intoleran termasuk. Ya, kalau cuma intoleran itu bagian dari immorality, dari hal-hal yang amoral itu intoleran masih kecil. Kalau intoleran, saya bunuh orang aja bisa kok. Saya melukai orang itu dengan gampang kok, menghabisi orang. Jadi benar intoleransi itu bibit radikalisme dan terorisme. Bibitnya bukan itu Mas, bibitnya itu saat penyakit kritis yang kronik tadi itu menciptakan kekerasan. Setiap orang punya bibit teroris dalam dirinya, karena setiap orang mengalami tekanan yang luar biasa. Kekecewaan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tapi tidak diperhatikan, malah yang ada mereka dapat tekanan. Mencari sekolah susah, BPJS dipersulit, nyari duit makin susah. Gitu-gitu loh, semua enggak. Nah pemerintah enggak mau. Jadi kompleks ya penyebabnya itu. Bener, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah pemerintah itu coba menggunakan kecerdasannya sedikit. Karena sekarang tidak cerdas.
untuk melihat persoalan itu secara substansial, di mana masalahnya tidak berbasis pada kepentingan politiknya yang bisa dikapitalisasi untuk profit politik. Tapi benar-benar berawal dari kenyataan masyarakat itu. Kalau sudah sadar dia pasti kaget. Oh ternyata saya sakit jiwa juga, kata pejabat. Nah cara mengobatinya bagaimana? Ini namanya collective healing. Kita harus mengobati diri kita sendiri, semua ini. Semua dibenahi, pendidikan, sosial, agama. Penegakan hukum. Penegakan hukum apalagi, penegakan hukum yang negakin juga semua sakit jiwa juga gimana. Ini penyakit sosial yang bangsanya susah, ini kita mau membangun bagaimanapun, kalau manusianya rapuh seperti itu, mau cari manusia unggul di mana, preketek itu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kemudian meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap aksi radikalisme gitu ya? Iya, pemerintah harus tahu begitu. Kalau masyarakat udah nggak bisa bertahan, pertahanan dirinya, cultural mechanism defense-nya itu udah hancur, social defense-nya hancur, religion defense-nya hancur, bahkan intellectual defense-nya hancur. Nah pemerintah kalau dia juga ikut hancur, mari kita hancur bersama-sama. Tapi Mas Radar, ketika ada aksi terorisme, aksi kekerasan, kemudian saya nyinyiri bahwa itu rekayasa dan segala macam, apakah ada eksesnya? Apakah benar itu adalah tanda-tanda kita permisif terhadap radikalisme? Itu yang ada ruang untuk terorisme. Itu yang Anda katakan, kita jadi permisif. Kalau Anda sadari benar, juga menggunakan sedikit kecerdasan, itu Anda paham itu. Radikalisme jadi barang murahan. Karena setiap orang bisa melakukan hal tersebut. Jadi siapapun kalau misalnya terpapar begitu, mau jadi teroris boleh, berapa biayanya? Bisa nguntungin apa? Itu kalau misalnya material gitu. Tapi ada banyak sekali alasan-alasan yang non material yang menciptakan kekerasan itu. Saya mau ceritain beberapa itu yang sangat, aduh saya sendiri nggak bisa membayangin. Ini satu cerita di Sukabumi ini. Anak angkat 5 tahun diperkosa dua kakak angkatnya yang 17-15 tahun. Di depan ibunya tahu, bukannya menghentikan, dia terlibat, dia melakukan incest dengan 2 anaknya. Setelah itu untuk menutupi kejahatannya, ibunya mencekik bayinya, dibuang ke bayi. Itu Mas. Baik. Terlibat semua itu, nggak hanya harus kekerasan yang bersifat fisikal ya. Baik, ya, Kang Asep terakhir ini mungkin closing statement dari Anda, apa yang sebetulnya harus dilakukan, penegakan hukum macam apa yang kemudian untuk mengurangi ya ekses efek-efek sosial seperti ini? Ya tadi katakan Pak Radar tadi, jangan sekarang harus berbuat radikal, bisa lakukan kan, jangan sampai ini diulang dan diulang karena tadi ada ketidakadaan sosial, tidak ada kemanusiaan, sesuatu diselesaikan tidak dengan musyawarah, dengan kekerasan, jangan sampai terulang. Kita harus kembali kepada kearifan lokal, artinya budaya kita mengajarkan. Gini, bahasa kampung saya. Bagus juga loh. Kan Bapak gurunya, Bapak guru saya. Sikat saja kan. Gorek omong, segala sesuatu diselesaikan pembicaraan itu kan. Satu itu. Kedua, ya ketika yang melanggar tegakkan aturan. Kalau nggak tegakkan aturan, besok akan diikuti. Karena semua punya potensi itu radikal tadi. Kalau punya potensi radikal nih, yang sebelumnya tidak diselesaikan, akan diikuti. Baik, terima kasih Kang Asep, Mas Radar telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, sejumlah informasi tentang Festival Kebudayaan akan kami hadirkan di segmen berikutnya. Terima kasih.